Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Faiza dengan NIM 17 10 16 2012 dari kelas A Program Studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya izin memaparkan materi presentasi saya terkait riset jurnal penelitian kualitatif yang berjudul Peran Sosial Media Marketing Gabak Indonesia dalam Mempertahankan Brand Equity pada Masa Pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah Market Research. Nah, di sini topik yang akan dibahas ini yang pertama ada identitas dan pengantar, ada pendekatan kualitatif, ada desain kualitatif, dan ada hasil pembahasan dan kesimpulan. Oke, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu objek yang dibahas pada jurnal ini, yaitu ada Gabak Indonesia. Gabak Indonesia ini adalah perusahaan yang menyediakan berbagai kebutuhan untuk ibu menyusui, seperti tas termal, kantong penyimpanan ASI, pembalut penyerap ASI, pompa ASI, peralatan menyusui lainnya, serta tas makan anak. Dan juga Gabak Indonesia ini menyediakan tas-tas untuk anak-anak kecil, seperti tas sekolah, tas, dan sebagainya. Nah, produk Gabak ini juga terdaftar resmi di Departemen Kesehatan Indonesia. Nah, di sini ada identitas dari jurnal itu sendiri. Yang pertama ini, jurnal ini berjudul Peran Sosial Media Marketing Gabak Indonesia dalam Mempertahankan Brand Equity pada Pandemi COVID-19 dengan nama jurnal Komunisi Profesional, volume 5 nomor 2, halaman 173 sampai 183, tahun 2021, dengan ISSN ini 257999371, penulis Sarah Azizah, dan URL pada link tersebut. Nah, di sini ada pengantar. Jadi pada masa pandemi yang sedang terjadi hingga saat ini nih, memaksa para pemilik usaha untuk berpikir kreatif untuk melakukan kegiatan apa aja yang dapat dilakukan untuk membuat brand mereka ini tetap diingat oleh masyarakat dan tetap mempertahankan brand equity mereka. Nah, penelitian ini nih membahas tentang bagaimana peran sosial media marketing Gabak Indonesia dalam mempertahankan brand equity pada masa pandemi COVID-19. Nah, kita setelah ini memasuki riset jurnal penelitian kualitatif dengan sebagai berikut. Nah, di sini ada pendekatan penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi penelitian. Kita tahu ini fenomenologi ini kan jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasannya serta pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya berdasarkan penghayatan atau pemahaman perilaku manusia. Jadi, dengan fenomenologi ini, peneliti menggali dengan meneliti perilaku apa yang dilakukan Gabak Indonesia dalam mengenai peran media sosial ini. Seperti yang diteliti, Gabak Indonesia ini telah melakukan perilaku-perilaku seperti content creation, content sharing, connecting, dan community building dalam mempertahankan brand equity-nya pada masa pandemi COVID-19. Oke, di sini juga ada desain riset kualitatif. Nah, desain penelitian ini kan merupakan langkah agar penelitian ini bisa dilakukan dan dapat diidentifikasi setiap detail langkah atau tahapannya. Nah, atau peta agar si peneliti ini bisa tahu sedang di mana dan arah mana yang harus dituju dari aktivitas penelitian. Nah, untuk jurnal ini, desain penelitian yang digunakan ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang peran sosial media yang dilakukan Gabak Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, berikut elemen dari desain penelitian agar proses penelitian ini bisa lebih maksimal. Yang pertama ini ada menentukan masalah, yang kedua teknik pengumpulan data, ketiga menentukan jenis data, yang keempat menentukan instrumen pengambilan data, kelima metode pengumpulan data, dan yang keenam menentukan teknik analisis data. Nah, di sini menentukan masalah. Jadi masalah dari jurnal penelitian ini yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia banyak merugikan sektor bisnis ekonomi yang ada dan terhentinya penjualan secara langsung, khususnya bidang retail, dan memaksa brand harus melakukan kegiatan secara online, yaitu melalui sosial media. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana peran sosial media marketing Gabak Indonesia dalam mempertahankan brand equity mereka pada masa pandemi COVID-19.
Kemudian di teknik pengumpulan data ini, dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik sampling purposive atau purposive sampling. Penelitian ini, mmm, yang, diteliti berdasarkan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Kriteria yang dimaksud ini menggambarkan demografi responden dari sisi usia atau jenis kelamin. Peneliti ingin meneliti tas gabak Indonesia ini sesuai dari sisi usia, jenis, dan fungsi penyimpanan barang. Eh, Seperti kayak dingin dan hangat tas tersebut. Terus kemudian digunakan juga oleh anak-anak hingga ibu-ibu. Ada tas ASI, tas sekolah, tas ibu-ibu pekerja sedang menyusui, dan masih banyak lainnya. Kemudian, di sini ada menentukan jenis data. Pada jurnal ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif ini menggunakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Jadi, cara peneliti memperoleh data kualitatif ini dilakukan melalui dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci dan karakteristik objek dan subjek. Nah, menentukan instrumen pengambilan data. Pada penelitian ini terdapat instrumen pengambilan data observasi di mana peneliti melakukan pengamatan. Peneliti mempersiapkan instrumen penelitian yang dapat disebut sebagai lembar pengamatan. Jadi, isi dari lembar pengamatan ini berupa checklist yang di dalamnya terdapat perilaku atau hal-hal yang ingin diteliti dari gabak Indonesia. Kayak contohnya tuh seperti content creation, content sharing, connecting, community building yang dibangun gabak Indonesia dalam mempertahankan brand equity-nya. Nah, di sini ada metode pengambilan data dalam metode pengambilan data ini ada metode atau cara yang dilakukan, yaitu tahap yang pertama melakukan observasi pada usaha gabak Indonesia, kemudian mengumpulkan data-data dari sebagian bukti atau dapat disebut dengan istilah metode dokumentasi yang sangat berguna untuk membantu peran sosial media marketing bagi gabak Indonesia. Jadi bukti dokumentasinya itu kayak peneliti ini melakukan observasi melihat perilaku-perilaku yang dilakukan gabak Indonesia, contohnya seperti live Instagram, dengan melakukan seminar online, dan melakukan konten sharing lainnya. Nah, kemudian ada menentukan teknik analisis data. Dalam menentukan teknik analisis data ini ada 3, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Jadi reduksi data ini data yang diperoleh untuk dilakukan. Jadi pemilihannya sesuai kategori yang diperlukan, yang dapat berupa ringkasan atau catatan-catatan bukti peran media sosial marketing yang dilakukan gabak Indonesia. Kemudian penyajian datanya, data yang sudah dipilih sebelumnya, kemudian dibentuk dalam sebuah paragraf berisi mengenai penjelasan dari digital marketing, sosial media marketing, hingga brand equity, serta penjelasan lainnya yang ada dalam jurnal kualitatif tersebut. Dan yang terakhir ini ada verifikasi atau kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan proses recheck. Jadi data-data yang sudah dicatat, yang sudah dipilih, yang sudah tersaring gitu, itu di-recheck kembali di dalam verifikasi atau kesimpulan ini. Kemudian selama penelitian ini dengan cara mencocokkan data, kemudian disusun menjadi sebuah informasi mengenai peran sosial media marketing pada masa pandemi COVID-19 yang diterapkan gabak Indonesia. Nah, di sini ada tipe data sekunder yaitu sumber data di luar kata-kata atau tidak kalah sumber data tertulis. Jadi, data sekunder ini data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Di antaranya sumber data lain kayak bisa peristiwa, benda, gambar, rekaman. Nah, penelitian ini terdapat tipe data sekunder di mana sumber informasi yang didapat dari bukti aktivitas gabak Indonesia dalam menjalankan peran sosial media marketingnya. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Peran sosial media marketing yang dilakukan gabak Indonesia sangat berpengaruh dalam mempertahankan brand equity-nya pada masa pandemi COVID-19. Terbukti sangat jelas dengan melakukan perilaku-perilaku seperti content creation, content sharing, connecting, dan community building, brand equity gabak Indonesia menjadi meningkat. Dan semakin tinggi antusias masyarakat Indonesia untuk membeli tas di gabak Indonesia. Tidak hanya di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga ada dari Malaysia, Australia. Jadi dengan peran sosial media marketing yang mereka lakukan ini berpengaruh dia menjadi tinggi lagi tingkat pembeliannya. Nah, di sini ada kesimpulan, penelitian ini membuktikan sosial media marketing gabak Indonesia memiliki peran yang penting dalam mempertahankan brand equity mereka. Dengan media sosial ini bisa melakukan kegiatan marketing dan tetap
berinteraksi dengan pelanggan ketika mereka harus melewati masa pandemik yang tidak bisa menjual produk mereka secara offline store. Gabak Indonesia juga telah melakukan elemen yang sudah sesuai dengan melakukan content creation, di mana image post yang mereka buat menarik, terarah, terstruktur, tersegmen sehingga rapi seperti akun Instagram Gabak Indonesia ini ada terbagi menjadi dua, ada untuk umum, ada untuk khusus anak-anak kayak Gabak Kids. Dan juga setelah itu mereka melakukan content sharing di mana biasanya sering melakukan seminar di suatu tempat karena pandemi COVID-19 ini mereka tetap mengadakan seminar online yang dihadiri oleh dokter dan partisipan yang banyak. Gabak Indonesia ini juga melakukan kolaborasi bersama brand Johnson dengan menciptakan tas limited edition yang memicu pelanggan membeli tas tersebut. Setelah itu, Gabak Indonesia memiliki campaign yang mengajak ibu-ibu ASI untuk terus memberikan ASI untuk anak-anak mereka dengan hashtag di mana aja, kapan aja, serta yang terakhir, dalam pemasaran mereka melakukan kerjasama dengan beberapa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya, di mana Gabak Indonesia ini memberikan potongan harga saat pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.